Karena itu, Presiden meminta publik tidak meributkan permasalahan utang WUSH. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH menjadi sorotan publik, mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo menyatakan uang untuk membayar utang WUSH tersebut bakal diambil dari pengembalian para koruptor. Lalu apakah anggaran pendapatan belanja negara bakal turut dipakai untuk membayar utang WUSH? Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Pak Toto Pranoto yang merupakan pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Toto. Malam, ya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya juga sudah Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian juga sudah tersambung melalui sambungan virtual bersama kami, yakni Bang Herzaki Mahendra yang merupakan staf khusus Menko Infrastruktur. Apakah sudah tersambung? Bang Herzaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kami pemirsa, anggota Komisi 6 Fraksi Golkar DPR Republik Indonesia, yakni Ahmad Labib. Tapi sebelumnya, sambil menunggu, saya izin ke Bang Herzaki terlebih dahulu. Bang Herzaki, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang sudah diucapkan atau statement dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan siap akan mengambil alih tanggung jawab untuk membayar utang kereta cepat WUSH, begitu ya. Sebenarnya dari pemerintah, kebijakan ataupun juga tanggung jawab seperti apa yang sudah dirumuskan, Bang Herzaki? Ya, begini Mbak, kalau bicara mengenai masalah utang WUSH ini ya, yang disampaikan oleh Presiden, sebenarnya kalau arahan dari Presiden kepada Pak Menko ya, Pak Menko Infra itu, sebenarnya kita sudah ada rapat bersama berulang kali ya untuk diskusikan ini, membahas mengenai ini gitu. Sebenarnya hanya kan memang tidak kita publikasikan, tidak sampai kepada publik karena bagaimanapun kita ingin agar negosiasi ini bisa dilakukan dengan baik gitu ya, sama-sama mencari formulasi. Jadi Pak Menko AHY bersama dengan Menteri Investasi, lalu Menteri Perhubungan, lalu perwakilan Menteri Kemenko Perekonomian, juga ada Menteri Keuangan, mencari formulasi keuangan yang paling adil dan juga menguntungkan bagi semua pihak gitu. Tentu ini tentu kita syarat ya gitu. Bagaimana kita memastikan ya, yang paling penting ini ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Menko AHY, yaitu penyelesaian proyek ini secara tuntas dan profesional agar operasional bisa tampil optimal, efisien dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Lalu yang kedua, agar sisi pembiayaan dan utang ini secara adil, transparan dan visible gitu, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan gitu. Jadi pentingnya keadilan itu Pak. Dalam pembagian tanggung jawab antara pihak memastikan agar tidak membanding fiskal negara kan oleh Bapak Presiden gitu ya, terkait dengan pertemuan dengan Pak Menko AHY. Tentu untuk formulasinya, halo. Ya, silakan Bang. Bang Herzaki. Segala opsi itu masih dikaji ya.
segala opsi masih dikaji ya, karena Pak Menko menegaskan ya, ini pembahasan mengenai ini kan kesan pembiayaan ini termasuk opsi pendanaan masih terus dibahas dengan kementerian dan lembaga ya, karena kita ingin mencari formula terbaik ini. Ya. Tentunya harus secara hati-hati, ya tentu transparan, tetap mendatangkan pelayanan publik gitu. Karena bagaimanapun kan kita ingin memberikan solusi yang paling adil, ya, yang paling efisien dan berkelanjutan bagi negara tanpa membebani masyarakat. Nah ini yang menjadi penting. Lalu memang seperti apa opsi-opsinya tentu tidak bisa kita buka karena ini bagian dari negosiasi gitu, Pak. Ya, tapi tetap saja apa yang menjadi concern dari teman-teman banyak masukan dari berbagai pihak, ya. Semua masukan itu baik yang ada yang disampaikan oleh publik, ada yang disampaikan secara langsung, ya. Kita juga ini setahun ini, Mbak, sudah sejak beliau menjadi Menko ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian. Oke, Bang Herzaki. Seluruh solusi tengah diupayakan oleh pemerintah dan saat ini tengah dibahas begitu ya. Tapi kita ketahui kemarin Pak Menko Mas Ahaye begitu ya dipanggil ke istana bertemu dengan presiden dan menyebutkan bahwa telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan sejumlah pihak. Nah, update dari rapat koordinasi ini seperti apa Bang Herzaki dan juga dengan sejumlah stakeholder ya? Ya, jadi begini. Kalau rapatnya dengan Pak Presiden itu sebenarnya fokus utamanya itu lebih kepada ini, Mbak, mengenai sistem kereta nasional sebenarnya. Bagaimana agar pembangunan infrastruktur kereta itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga diperluas di wilayah-wilayah di Indonesia. Ya, karena arahan itu juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat konektivitas nasional. Pak Prabowo juga menyebutkan tadi, Pak Presiden menyebutkan bahwa saya tidak ingin tuh kereta cepat itu hanya sampai Surabaya, tetapi juga ingin menjadi sampai ke Banyuwangi gitu. Lalu tidak hanya ingin ada di Jawa, tetapi juga ingin ada di Sumatera. Lalu kemudian juga ingin ada di Kalimantan, lalu juga ada di Sulawesi. Karena yang paling penting tujuannya itu adalah memperkuat konektivitas antar wilayah dan antar pulau. Kita ingin, Mbak, mendukung distribusi ya, logistik dan komunitas strategis seperti ada batubara, ada sawit ya, ada tambang lainnya, lalu juga bagaimana kita bisa mengurangi beban transportasi jalan raya dan risiko kendaraan odol dan juga merusak infrastruktur gitu. Lalu kita ingin memperluas sentra pertumbuhan ekonomi baru ini gitu. Ya, ini yang kemarin sebenarnya inilah yang rapat besar ini kemarin yang arahan-arahan utama dari Pak Presiden sebenarnya. Hanya memang publik ini kan banyak yang melihatnya ini fokusnya hanya kepada bus gitu. Mesti diingat ada 486 juta, hampir 500 juta pengguna kereta, ya, pengguna kereta di seluruh Indonesia. Nah itulah yang menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden, dan bayangkan tadi Pak Presiden juga menyampaikan langsung bagaimana supportnya, dukungan yang luar biasa kepada kereta tadi langsung berikan memastikan ada anggaran gitu, yang diberikan kepada PT KAI untuk memastikan ini kan mass rapid ya, mass transit system kan begitu. Kira seperti itu, Mbak. Yang ada dukungan yang tadi Pak Presiden menyampaikan KAI minta dukungan berapa, malah ditambah sama Pak Presiden. Beliau ingin agar kereta apinya di pemerintahan beliau menjadi salah satu fokus utama. Oke, baik, Bang Herzaki. Gitu, kita minta tanggapan terlebih dahulu kepada Pak Toto ya. Pak Toto mendengar statement yang disampaikan oleh Presiden tadi bahwa pemerintah akan menanggung dan juga bertanggung jawab seluruhnya berkaitan dengan pembayaran utang kereta cepat Wush. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira ini suatu model di mana kemudian tanggung jawab diambil alih oleh pemerintah lah ya, dengan statement Presiden seperti itu ya. Jadi kan kita tahu bahwa dari awal memang proyek ini tanda petik agak sedikit menimbulkan apa istilahnya ketidakjelasan di publik ya. Dalam arti apakah kemudian proyek awalnya ini mau modelnya business to business atau modelnya yang mana begitu. Karena terakhir kemudian juga pemerintah suntik dana yang kemudian menjadi modelnya G2B lah kira-kira begitu ya. Nah kalau sekarang kemudian dalam operasionalisasinya ternyata memang kereta api Indonesia tanda petik tidak sanggup ya untuk melaksanakan keseluruhan kewajiban yang harus ditanggung. Saya kira memang kemudian keputusan pemerintah ini menurut saya agak tanda petik tepat dalam rangka menyelamatkan proyek ini. Karena begini, kalau kita lihat di Undang-Undang Kereta Api, Undang-Undang 23 ya, tahun 2007 memang disebutkan bahwa tanggung jawab terkait dengan pembangunan infrastruktur kereta mesti ada di bawah tanggung jawab apa yang disebut dengan Badan Usaha Penyelenggara Infrastruktur. Sementara Kereta Api Indonesia sebagai perseroan itu adalah badan usaha bertanggung jawab terhadap operasional dari kereta apinya. Jadi mestinya memang ini dipisah. Tidak kemudian beban investasi untuk
pengembangan infrastruktur kereta cepat menjadi bebannya Kereta Api Indonesia. Mesti ini sesuai undang-undang menjadi bebannya Badan Usaha Penyelenggara Infrastruktur Kereta. Jadi saya kira pada saat Presiden kemudian bilang bahwa negara akan bertanggung jawab, saya kira ini salah satu pintu masuk ya, bahwa kemudian undang-undang ini akan diimplementasikan. Bahwa negara mungkin nanti akan hadir dengan membentuk Badan Penyelenggara Infrastruktur Kereta Api sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pembangunan, akses seluruh infrastruktur kereta api yang dibutuhkan. Jadi menurut saya ini bukan cuma sekedar jalan keluar untuk kasusnya bus saja. Ini juga bisa menjadi suatu pintu masuk kalau nanti negara akan membangun lebih banyak akses infrastruktur kereta api, yang tadi dibilang Pak Herzaki, misalnya di tempat-tempat lain, di Sulawesi, di Sumatera, dan lain-lain, maka Badan Penyelenggara Infrastruktur ini menjadi lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur ya. Di mana kemudian di situ negara akan hadir misalnya dalam kerangka misalnya untuk menyuntik dana bagi Badan Penyelenggara Infrastruktur ini misalnya ya. Sehingga Kereta Api Indonesia betul-betul akan fokus saja pada fungsi sebagai operator kereta ya. Sehingga mereka betul-betul bisa menjalankan tugasnya secara lebih fair dan juga secara indikator keuangannya juga akan bisa jauh lebih sehat karena tidak terbebani dengan beban infrastruktur. Jadi saya kira ini adalah suatu langkah terobosan, langkah maju lah ya, bahwa kemudian negara juga kemudian hadir untuk melihat bahwa peta masalahnya itu tidak bisa diselesaikan hanya pada level korporasi, pada level Kereta Api Indonesia, tapi juga negara memang betul-betul hadir. Jadi mudah-mudahan nanti aturannya dibuat menjadi lebih tegas, gitu, lebih lugas, sehingga jelas tugas masing-masing pihaknya ke depan seperti itu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dengan adanya ucapan ataupun juga niat baik dari Presiden kita turut menyelesaikan penanggung jawab ataupun juga mengambil alih begitu ya, apa yang kemudian menjadi sumber keributan belakangan ini, apakah serta-merta itu juga akan menyelesaikan permasalahan? Iya, kalau kemudian pemerintah dalam Presiden nanti tidak menjelaskan lebih lanjut lagi, tentu publik masih bertanya-tanya, misalnya apakah tidak ada penjelasan, misalnya apakah menggunakan APBN atau tidak. Kan selama ini yang menjadi istilahnya ya viral di publik lah seperti itu adalah persoalan apakah menggunakan APBN, dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Purbaya waktu itu tidak ada APBN yang dibutuhkan ke situ. Akan tetapi kemudian begitu diambil oleh Presiden kan dimanai oleh publik bahwa ini tetap saja ujung-ujungnya APBN kan gitu, meskipun tadi disinggung oleh Presiden bahwa mungkin diambilkan skema lain misalnya dari dana para koruptor, tapi kan persoalannya itu belum juga bisa clear. Karena apa? Karena dana itu kan belum dalam pengertian sudah ada yang memang sudah dikembalikan waktu 13 triliun itu, tetapi kan apakah nanti negara punya cara misalnya memaksa kepada para koruptor untuk istilahnya menyediakan uang yang istilahnya nanti bisa digunakan untuk membayar operasional maupun utang-utang dari itu kereta bus ini. Yang ketiga saya melihat begini Mbak, justru ini sebenarnya ada satu PR panjang di mana kemudian proyek-proyek nantinya itu termasuk bus ini, apakah harus dibuatkan suatu aturan regulasi yang jelas terkait dengan apa tanggung jawabnya, terkait juga kemana aliran dana yang seharusnya dipakai atau digunakan. Sama dengan masukan dengan Pak Toto tadi ya? Iya, sama sesuatu yang harusnya ini di publik